Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Stanley Hitoyahu Besi. Bahan bacaan dari Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Judul renungan, keputusan penting dalam kehidupan. Kita sering mengakui dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Sang Guru yang agung. Ketika kita menyebut dirinya sebagai guru, maka kita memposisikan diri kita sebagai murid. Tentu saja, sebagai murid yang baik, maka bagian dan tanggung jawab kita adalah taat dan patuh akan instruksi guru. Ketika kita membaca kitab Matius 10 ayat 34-39, terlihat jelas bahwa ada sebuah tanggung jawab sebagai guru yang maha agung, ayat 34-36 dan ayat 37-38. Sang guru telah memberi sebuah tanggung jawab kepada kita sebagai murid-muridnya. Sebuah perintah untuk memikul salib. Memikul salib juga merupakan sebuah keputusan penting dalam kehidupan, karena ada harga yang harus dibayar. Setiap orang memiliki salib masing-masing dan berbeda satu dengan yang lainnya. Menjadi Kristen hanya membutuhkan sebuah pengakuan lewat KTP. Tapi menjadi murid Kristus, maka perlu menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Dia. Lukas 14 ayat 27. Salib adalah cara yang dipakai oleh orang-orang Romawi untuk mempermalukan seseorang di hadapan umum, untuk menunjukkan bahwa manusia yang disalib sungguh-sungguh tidak berharga, sampah busuk, dan harus disingkirkan. Dan itu yang dialami Yesus. Pontius Pilatus pun tidak mendapatkan kesalahan apapun yang dilakukan oleh Yesus. Hal yang wajar ketika kita dipermalukan oleh karena kesalahan yang kita buat, dan itu konsekuensi yang harus kita tanggung. Tapi bagaimana ketika kita dipermalukan karena nilai kebenaran yang kita pegang teguh? Itulah salib, di mana kita tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Sekalipun nantinya kita diolok-olok, dihina, bahkan dipermalukan di depan umum. Kita bisa melihat saat ini perselingkuhan dan kawin cerai, seks bebas, narkoba, korupsi di mana-mana, dan itu sudah dianggap hal yang lumrah karena banyak orang pun melakukan hal yang sama. Ada sebuah istilah, jangan sok alim, jangan sok rohani. Kita masih hidup di dunia, bukan di surga. Terkadang kita terjebak dengan pernyataan seperti ini. Sesuatu yang dilakukan oleh banyak orang itu kebenaran. Padahal kebenaran tidak terletak dari suara mayoritas, tapi tergantung dari suara hati nurani, bahwa inilah suara Tuhan atas kehidupanku, dan kita mau melakukan dan hidup di dalamnya. Itulah kebenaran. Refleksi, berdirilah di atas kebenaran firman Tuhan, sekalipun harga yang harus dibayar mahal. Ingatlah, kehidupan kita pun telah dibayar lunas oleh Yesus. Kita berdoa. Ya Tuhan, berikan kami anugerah-Mu untuk bisa memikul salib-Mu. Amin.